Shalom dan selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Kamis 3 Juni 2025. Bacaan kita hari ini 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 10. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah pada pagi yang indah ini. Terima kasih untuk penyertaan dan kasih-Mu. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan karuniakan. Pagi hari ini kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami diperlengkapi untuk memahami firman Allah dan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bacaan kita 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 10, firman Tuhan. Pada suatu hari Elisa berjalan lewat Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mendesak dia untuk makan. Jadi setiap kali lewat, ia singgah ke sana untuk makan. Kata perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku tahu bahwa orang yang selalu singgah pada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil berdinding batu. Baiklah kita menaruh di sana sebuah tempat tidur, meja, kursi, dan kandil baginya. Apabila ia datang kepada kita, ia boleh tinggal di sana." Amin. Tema kita hari ini, mengenal hadirat Tuhan. Untandai olo malak bi'na puang. Ibu bapak saudara-saudara, dalam kisah ini perempuan Sunem memiliki kepekaan rohani yang tinggi. Ia mengenali bahwa Elisa bukan sekedar seorang pengembara atau tamu biasa, melainkan seorang abdi Allah. Karena itu ia menyediakan tempat bagi Elisa untuk beristirahat. Tindakan perempuan Sunem ini bukan hanya tindakan keramah tamahan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada Allah. Perjumpaan dengan Elisa menunjukkan hati yang peka terhadap kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kita perlu belajar mengenali bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan kita, baik melalui firman-Nya, doa, orang-orang di sekitar kita, maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dari kisah ini kita juga belajar menanggapi kehadiran Tuhan dengan tindakan. Jelas perempuan Sunem setelah mengenali Elisa sebagai abdi Allah, perempuan ini tidak tinggal diam. Ia segera bertindak dengan menyediakan kamar bagi Elisa. Kita belajar mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Itu akan mendorong kita untuk bertindak dalam penyembahan, ketaatan kepada Tuhan, dan kasih kepada sesama. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita membaca kelanjutan kisah 2 Raja-Raja 4 ayat 11 sampai 17, Tuhan memberkati perempuan Sunem dengan seorang anak, sesuatu yang sebelumnya tanpa mustahil. Ketika kita menghormati dan merespon hadirat Tuhan dengan iman dan tindakan nyata, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Lalu, bagaimana kita merespon kehadiran-Nya? Kehadiran Tuhan sering datang dalam cara yang sederhana, melalui orang-orang, melalui firman-Nya, dan peristiwa sehari-hari. Namun, hanya mereka yang peka secara rohani yang bisa mengenalinya. Seperti perempuan Sunem, marilah kita membuka hati kita, menanggapi hadirat Tuhan dengan tindakan nyata. Amin. Kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu Tuhan, atas lawatan-Mu bagi kami melalui firman-Mu saat ini. Sungguh meneguhkan iman percaya kami. Menjalani kehidupan ini, kami mengenali kehadiran Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup ini, sehingga hidup ini benar-benar memuliakan Tuhan. Siaran hidup kami hari ini kami melanjutkan. Kami mohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam pekerjaan kami,
dalam pelayanan kami, aktivitas usaha, perjalanan-perjalanan dan tanggung jawab kami. Kami mohon perlindungan Tuhan. Kami mendoakan umat-Mu dimanapun berada. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan. Kuatkanlah mereka semua ya Tuhan. Anak-anak-Mu dalam bangku pendidikan, Tuhan berkati dalam tumbuh kembang mereka yang masih kecil. Peliharakan dengan baik. Kami mendoakan yang mencari pekerjaan, Tuhan karuniakan yang terbaik bagi setiap mereka. Kami mendoakan yang berulang tahun hari ini, Julian Aryo Sampe, dan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan berkati, beri sukacita bagi mereka, dan melalui ulang tahun mereka senantiasa memuliakan Allah. Kami mendoakan orang tua kami, opa dan oma, sehatkan mereka selalu. Mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin kami, Tuhan berkati. Pemerintah kami diayomi oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan mereka pun mengayomi kami dengan baik. Perjalanan hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami, syukur kami. Dalam nama Yesus Firman yang hidup kami berdoa, haleluya. Amin. Demikian waktu teduh Tuhan.